Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Slamet Wijiono, dosen tetap pada Prodi S1 Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Jember, dengan kepakaran khusus bidang manajemen. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, sertifikasi dosen tahun 2026. Khususnya bidang pengajaran. Pada semester sekarang ini saya mengampu 5 mata kuliah pada 6 kelas yang berbeda. Yang pertama, mata kuliah pengantar ilmu ekonomi di 2 kelas, manajemen resiko, manajemen operasional, manajemen lembaga, keuangan dan bisnis syariah, analisis risiko lembaga ekonomi syariah. Video ini akan membahas mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yaitu manajemen resiko. Mata kuliah ini mempunyai bobot 3 SKS, dirancang agar mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan memberikan analisis kritis tentang manajemen resiko dalam sebuah sistem akademik, serta aktivitas pergaulan dalam masyarakat dunia usaha atau dunia bisnis. Pada rencana pembelajaran semester mata kuliah manajemen resiko ini terdiri dari 4 capaian pembelajaran, diantaranya yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam kehidupan perseorangan, masyarakat, dan bangsa. Kemudian untuk yang kedua, mampu memahami dan memberikan analisa kritis terhadap manajemen resiko di dalam sebuah sistem akademik serta aktivitas pergaulan dalam masyarakat bisnis. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data terkait manajemen resiko. Kemudian capaian pembelajaran yang keempat adalah mampu menganalisis, memecahkan permasalahan, memahami, mendeskripsikan, dan memberikan analisa kritis dengan manajemen resiko dalam bisnis, mulai dari definisi, konsep, dan teori, serta berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan manajemen risiko secara umum. Sedangkan dari CPL yang berkesesuaian dengan CPMK-nya pada mata kuliah manajemen risiko, itu ada 2. Yang pertama, CPMK-nya adalah menganalisa kegiatan bisnis dan perspektif manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang kedua, mampu membuat analisis dan memecahkan permasalahan di dalam menerapkan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Mata kuliah ini menggunakan pendekatan student based learning sehingga mahasiswa diharapkan dapat memahami secara utuh. Mata kuliah ini terdiri dari 14 materi dalam 1 semester, serta UTS dilakukan setelah materi yang ke-7 dan ujian akhir semester dilakukan setelah materi yang ke-14. Kemudian variabel penilaian pada mata kuliah ini atau mata kuliah manajemen risiko ini terdiri dari variabel kehadiran 20%, kemudian tugas dan keaktifan di kelas 20%, ujian tengah semester 30%, dan kemudian 30%-nya lagi dari ujian akhir semester. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan proses pembelajaran saya di kelas dengan materi perkembangan ruang lingkup manajemen resiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, nama ba'du. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Kita hari ini akan memulai tatap muka dengan materi ke-12, yaitu tentang perkembangan ruang lingkup manajemen resiko. Dan ini berkaitan dengan pertemuan sebelumnya yang sudah membahas tentang derivat pada pendapatan, dan berkaitan dengan ini masih tetap pada jalur risiko, ya. Tentunya rekan-rekan mahasiswa semuanya sudah paham bagaimana resiko itu terjadi, apa yang dimaksud resiko itu juga paham semuanya, dan sekarang kita memulai pada materi-materi yang mendekati dan bersifat aplikatif, yaitu perkembangan ruang lingkup manajemen resiko. Oke, kita mulai kuliah kita di mata kuliah manajemen resiko pada
pagi hari ini dan kita akan membahas tentang perkembangan ruang lingkup manajemen resiko. Untuk yang pertama ya, jelas ya di sini ya, sudah bisa ini jelas. Setiap keputusan bisnis yang diambil itu selalu pasti mengandung resiko. Ya, kenapa demikian? Coba ada yang tahu kira-kira? Di dalam berbisnis itu yang dihadapi pada masa yang akan datang adalah kondisi serba tidak pasti, serba tidak pasti. Makanya kita harus menyiapkan bagaimana kita bisa meminimalisir resiko itu sendiri. Ya. Jadi rumusnya sudah rekan-rekan semua paham ya, bahwa apabila resiko dimanage dan diminimalisir, maka yang terjadi rumusnya adalah bagaimana kondisi profitabilitas akan naik. Ya. Jadi pada saat resiko diminimalkan, maka yang terjadi profitabilitas atau profit margin sebuah perusahaan pasti akan meningkat begitu, atau lebih tinggi, atau sesuai dengan harapan yang sudah direncanakan oleh perusahaan ya, ada di dalam sebuah perencanaan dan planningnya. Oke, mari kita masuk pada resiko bisnis, karena kita jurusannya adalah manajemen bisnis syariah. Dan kemudian mata kuliah ini adalah aplikatif di dalam sebuah proses manajemen ya, tentunya ya. Di dalam bisnis itu resiko dibagi menjadi dua yang biasanya terjadi ya. Yang pertama adalah apa itu? Ketidakpastian. Ketidakpastian ini biasa terjadi pada volume penjualan. Karena apa? Di masa yang akan datang kondisi itu tidak selalu sama. Dalam kondisi tidak pasti, begitu ya. Terus kemudian yang kedua, menyangkut masalah ketidakpastian biaya bahan baku. Mungkin kondisi yang ada membuat bahan baku yang akan dikirimkan oleh supplier kepada perusahaan itu menjadi berbeda. Waktunya berbeda karena ada resiko, mungkin harganya naik, mungkin ada kendala dan hambatan supply chain atau rantai supply, ya itu bisa terjadi. Dan seperti ini, sebuah manajemen perusahaan harus bisa meminimalisirnya. Mengidentifikasi, terus kemudian apa lagi? Menganalisis, terus memitigasi, sehingga sebuah resiko betul-betul bisa diatasi. Begitu ya? Coba kita selanjutnya di slide yang kedua. Ya. Mari kita berbicara tentang apa yang biasanya terjadi dalam resiko. Di sini ada Enterprise Risk Management ya, ERM biasanya yang dipakai metode itu, dan yang kedua adalah ada resiko strategis ya. Di dalam Enterprise Management ini program manajemen resiko yang komprehensif. Karena sekarang itu di era industri 4.0 yang di situ keunggulannya adalah adanya digitalisasi teknologi yang begitu masif, terus kemudian adanya internet, terus kemudian dibantu oleh adanya kecerdasan buatan, sehingga memungkinkan sebuah program sistem untuk mengidentifikasi resiko yang dihadapi oleh perusahaan dimitigasi dengan bantuan teknologi informasi ya. Karena yang dihadapi oleh perusahaan itu biasanya meliputi risiko murni, risiko spekulatif, risiko strategik, risiko operasional, dan risiko finansial. Ini biasanya yang terjadi di dalam sebuah manajemen perusahaan. Ya. Terus kemudian lalu apa bedanya dengan risiko strategik? Ya. Di sini ketidakpastian yang terkandung di dalam kegiatan pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan serta menyangkut kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Coba kalau misalkan teman-teman tahu nggak, jika kita membahas masalah resiko strategik, terus kemudian yang dimitigasi adalah sebuah kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman, kira-kira analisanya pakai metode apa kalau kualitatif? Ya, SWOT analisis ya. Berarti kalau kita berhadapan dengan strategi resiko itu kita pakai metode SWOT analisis, dan pendekatan itu dari perspektif kualitatif tentunya ya. Kita lanjut ke slide yang ketiga. Ini adalah resiko yang sering muncul ya. Jadi ini sering muncul. Sebuah perusahaan kadangkala sangat terbebani dengan apa yang ada pada resiko operasional ya. Jadi resiko ini timbul karena kegiatan perusahaan.
Berarti ini apa? Internal manajemen ya. Resiko itu muncul di internal manajemen. Apabila itu terjadi, harus ada apa? Tindakan-tindakan yang cepat untuk mengatasinya. Karena resiko ini muncul dari lingkungan yang terdekat, begitu ya. Seperti apa? Resiko produk, resiko pemasaran, ya, terus kegagalan pasokan energi, masalah program komputer yang diretas, ya. Ini aplikatif sekali dan ini sangat sesuai dengan zaman sekarang ya, era industri 4.0 itu apabila ada beberapa sistem teknologi informasi yang betul-betul terganggu di situ, maka kalau tidak cepat diatasi akan menimbulkan kefatalan yang luar biasa. Dan ini bisa mengganggu proses bagaimana manajemen berlangsung pada sebuah perusahaan ya, seperti itu ya. Misalkan kalau produk, apa kira-kira resiko yang muncul di dalam produk biasanya? Dalam proses produksi, ya ada yang masih ingat tuh materi yang lalu? Adanya cacat produksi pada suatu produk yang diproduksi oleh sebuah perusahaan. Dan ini akan sangat mengganggu ya, karena berhubungan nantinya dengan customer kita. Pasti ada komplain ya, dan lain sebagainya. Terus kemudian beresiko juga dalam persaingan dengan kompetitor kita apabila di dalam produk-produk yang kita produksi itu mengalami sebuah cacat produk. Kemudian resiko pemasaran ya. Ini sangat kompleks sekali karena pemasaran adalah jantungnya bagaimana sebuah perusahaan mendapatkan omset. Ini terkait dengan apa? Cash flow ya. Kalau kita ingat cash flow ada dua. Yang satu cash inflow, yang kedua cash outflow ya, itu akan terganggu apabila risiko pemasaran terjadi. Makanya sebuah perusahaan dikatakan berhasil apabila dia bisa menangani pemasaran dengan baik dan dipastikan bahwa di dalam pemasaran itu sebuah risiko tidak terjadi. Karena apa? Mereka lagi berhadapan dengan tingkat persaingan pasar yang begitu sengit misalkan ya. Terus kemudian level di dalam pasar itu sendiri, apakah perusahaan kita itu ada di pemimpin pasar atau kita ada di level kedua, ketika ini akan memberikan impact yang sangat besar apabila risiko pemasaran itu terjadi. Makanya sebuah perusahaan dikatakan berhasil apabila dia bisa memuaskan pelanggan. Pelanggannya harus puas. Oleh karena itu, supaya tidak terjadi risiko di dalam pemasaran, maka yang terjadi kita harus melakukan riset pasar. Jadi kalau riset pasar kita lakukan, apa kira-kira yang menjadi objek kita? Yang diriset siapa? Calon customer atau customer kita ya, sehingga kita bisa mengikuti apa yang dimau oleh customer kita, begitu ya. Terus selanjutnya mungkin kegagalan pasokan energi, ini misalkan seperti sekarang terjadi, misalkan perusahaannya ini produknya adalah tentang minyak atau BBM. Sekarang di Middle East ada permasalahan, ya, Selat Hormuz ditutup misalkan ya. Ini membuat satu pasokan energi akan terganggu. Sehingga kalau pasokan energi terganggu, yang muncul apa kira-kira resikonya? Harganya bagaimana? Harganya naik ya, masyarakat Indonesia rela antri berjam-jam ya, berpanas-panasan ya, sehingga waktunya terbuang hanya untuk antri BBM. Ini sangat mempengaruhi ya. Kepuasan pelanggan juga akan terpengaruh oleh pasokan energi yang ada. Kemudian yang terakhir dan sering terjadi juga, dan ini sangat penting ya, karena ada di lingkungan beberapa karyawan yang ada di perusahaan yang lagi melakukan sebuah pekerjaan, adanya masalah di program komputer ya. Misalkan sistem kita ini lagi tidak baik ya, dengan adanya permasalahan kelistrikan yang ada di Indonesia, sehingga memungkinkan server kita bisa down ya. Kalau server kita down, maka yang terjadi akan mengganggu sebuah pekerjaan oleh karyawan ya, begitu ya. Sekarang ini kan lagi rame-ramenya bahwa ada masalah yang kurang baik terhadap kelistrikan yang ada di Indonesia. Secara otomatis ini akan sangat mengganggu ya, terutama untuk kota-kota. Yang di kota-kota itu biasanya kan perputaran ekonomi lebih cepat di situ ya, perputaran uang lebih cepat di situ, banyak bisnis terjadi di situ. Jadi apabila terjadi gangguan yang terkait dengan masalah
energi, kelistrikan, dan mengganggu program komputer kita sehingga servernya bisa down, itu sangat berbahaya, ya. Dan ada kemungkinan bahwa mungkin hacker bisa begitu leluasa masuk, ya, karena memang pada saat kondisi itu adalah kondisi yang terlemah, ya. Sedangkan sebuah perusahaan yang sudah mantap begitu, ya, secara manajemen itu biasanya menggunakan sistem komputer yang terintegrasi, ya. Begitu. Jadi itu akan sangat mengganggu sekali, ya. Dan resiko operasional ini yang biasanya terjadi dan mudah dimitigasi, dan mungkin ini beberapa tahun yang lalu sudah pernah dialami sehingga perusahaan bisa mengambil data histori bagaimana dia di beberapa tahun, biasanya 5 tahun berjalan, ya, data histori itu diambil, itu sudah bisa teratasi dengan baik karena ini yang sering muncul resiko ini. Tetapi di sini ada dan lain-lain itu biasanya resiko yang belum pernah muncul di masa yang akan datang. Dan ini perusahaan harus sangat hati-hati, harus bisa adaptif, ya, begitu, ya, terhadap beberapa resiko yang belum pernah muncul, ya, seperti itu kira-kira, ya. Kalau di dalam sebuah manajemen terjadinya sebuah resiko itu begitu muncul setiap saat tanpa kita tahu indikasinya, ya. Dan ini sebuah manajemen yang bagus biasanya harus siap untuk menghadapi resiko itu, ya. Biasanya ada beberapa teknik untuk mengatasi hal tersebut. Misalkan dengan apa kira-kira? Kalau kita memprediksi resiko kita di masa yang akan datang, ada teknik yang namanya teknik peramalan. Tahu, ya? Apa teknik peramalan? Forecasting, ya, itu untuk memprediksi. Itu bisa dipakai, ya. Ada forecasting untuk memprediksi kira-kira di beberapa waktu ke depan apa yang akan muncul resiko itu, sehingga manajemen sudah siap bagaimana cara mengatasi, meskipun itu sifatnya baru, begitu, ya. Untuk slide yang kelima, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan feedback tentunya, ya, kita masuk ke slide yang kelima, ya. Di dalam materi manajemen resiko dan manajemen yang lainnya, saya ngajar mata kuliah manajemen, baik itu manajemen operasional, ya, manajemen pemasaran syariah, terus kemudian manajemen risiko, apalagi kita selalu dihadapkan pada tool yang harus kita siapkan, ya, karena ini akan memberikan cara pandang seorang manajer, ya, bagaimana dia bisa mengatasi permasalahan dengan baik, begitu, ya. Mari kita ada 4 tool manajemen risiko di sini, ya, dan ini biasanya mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah biasa mendengar ini, bahkan pernah melakukan presentasi tentang beberapa pendekatan ini, ya. Yang pertama adalah sistem informasi manajemen resiko, ya. Biasanya ada mata kuliah sistem informasi manajemen, kan, ya, tetapi di sini lebih dispesifikkan kepada bagaimana menangani sebuah resiko, ya. Jadi ini biasanya database-nya adalah dari komputer, ya, menyimpan, menganalisis data, mengontrol, dan meramalkannya pakai forecasting itu tadi. Saya pikir untuk sistem informasi manajemen, terutama tentang resiko, itu kita sudah familiar banget kira-kira, ya, karena di beberapa manajemen untuk program studi manajemen bisnis syariah sudah terbiasa dengan ini, ya. Oke, kemudian ada analisis VAR. Masih teringat beberapa waktu yang lalu di beberapa pertemuan tentang analisis VAR atau value at risk, ya. Ini adalah yang sering digunakan di dalam menangani sebuah manajemen, itu adalah VAR atau analisis VAR, value at risk, yaitu kerugian terburuk yang mungkin bisa terjadi dalam jangka waktu tertentu di bawah kondisi pasar yang reguler pada level confident tertentu. Kenapa dikatakan reguler di sana? Karena memang hal ini sering digunakan, ya, seperti itu, ya. Terus yang lainnya ada peta resiko, bagaimana kita memetakan resiko, terus kemudian intranet, website, dan manajemen resiko. Saya pikir sudah jelas semuanya dan itu bersifat umum, ya. Oke, kita memasuki pada sesi tanya jawab. Silakan, ada yang bertanya dari sini? Ya. Oh ya, silakan. Nahdlatul Ulum, silakan pertanyaannya. Silakan. Terima kasih Bapak. Bagaimana manajemen resiko itu beradaptasi dengan tantangan baru di era industri 4.0? Misalnya terkait keamanan data, integritas teknologi, dan ketergantungan pada sistem otomatis.
Terima kasih. Ya, oke, bagus pertanyaannya ya. Jadi ini pertanyaan yang kekinian. Jadi sesuai dengan kondisi yang ada, bahwa kita sekarang ada pada era industri 4.0. 4.0 itu apa kira-kira yang menjadi karakter khusus di situ? Ada AI ya, ada AI ya. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin ada internet ya, begitu ya. Terus digitalisasi teknologi ya. Tapi kalau 4.0 yang menjadi ciri khusus adalah adanya AI. Lalu bagaimana tantangan sebuah perusahaan mengatasi resiko di mana ada zaman yang namanya teknologi informasi yang begitu masif dengan AI? Kira-kira menjadi mudahkah? Kira-kira menyulitkan atau bagaimana? Jadi dengan adanya teknologi informasi, adaptasi sebuah perusahaan di dalam menyelesaikan sebuah resiko itu akan lebih mudah. Karena apa? Resiko bisa ditangani dengan sistem yang dibuat dengan berbasis teknologi informasi, ya. Jadi berbasis website misalkan ya. Terus kemudian tool yang dibuat sedemikian rupa dengan basis teknologi informasi itu akan lebih memudahkan user atau karyawan di dalam sebuah perusahaan itu menangani resiko. Jadi mungkin itu akan bisa di-list tuh. Apa yang muncul itu bisa di-list semua. Oh, kalau yang muncul ini ada toolnya ini ya, kemudian di sistem yang seperti ini, itu akan lebih memudahkan ya. Jadi adaptasi itu harus familiar dengan zaman yang ada. Begitu ya. Bagus pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Pertanyaan kedua. Ya, silakan Alvan. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan tools manajemen dari keempat tools manajemen risiko yang saya terangkan tadi. Menurut Bapak, bagian mana yang paling penting untuk dilakukan oleh sebuah perusahaan? Ya, bagus pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan ini sesuai dengan slide yang ada yang kita hadapi saat ini ya. Dari empat tool ini, mana yang sangat penting? Ya. Apakah sistem informasi manajemen risiko? Apakah analisis VAR? Atau peta risiko? Atau mungkin intranet dan website manajemen risiko? Ya. Lalu bagaimana kira-kira kalau pertanyaannya demikian? Ya. Yang lebih menjadi strategis dari pertanyaan itu adalah tergantung di mana bidang usaha dari perusahaan. Ya. Kemudian pendekatan mana yang bisa sesuai dengan budaya dan kemampuan perusahaan dalam menyiapkan anggaran. Karena beberapa tool ini, 4 ini mempunyai ciri dan karakter yang berbeda-beda. Jadi produknya apa dulu, perusahaan bergerak di bidang usaha apa, terus kemudian bagaimana dia menjalankan sebuah manajemen. Ciri ini adalah yang akan menentukan mana yang lebih adaptif dan cocok dipakai oleh perusahaan dalam menyelesaikan masalah resiko ya. Begitu ya. Jadi nanti kalian kalau jadi manajer ya harus familiar dan adaptif dengan kondisi yang ada. Terus karakter perusahaan kita, budaya perusahaan kita, manajemen kita mau pakai sistem yang seperti apa, nanti bisa dicocokkan dengan tool yang ada, tool manajemen risiko. Sehingga apa? Kesiapan kita dalam menghadapi tantangan global, tantangan zaman, dan masa ketidakpastian ke depan itu betul-betul bisa kita jalankan dengan baik dan strategis. Sehingga apa? Kalau itu terjadi, tujuan perusahaan apa kira-kira? Mencapai keuntungan yang tinggi atau sebesar-besarnya atau seoptimal mungkin ya. Seperti itu ya. Dengan sumber daya yang tentu saja efektif dan efisien ya. Begitu ya jawabannya ya. Satu pertanyaan lagi. Ya, silakan. Rindi ya. Silakan Rindi pertanyaannya. Yang ingin saya tanyakan tuh slide yang kelima tentang tools manajemen risiko. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa ada 4 pendekatan. Ya. Yang ingin saya tanyakan itu, apakah tools manajemen ini dapat digunakan pada semua jenis perusahaan dalam berbagai bidang usaha, Bapak? Oke, bagus pertanyaannya ya. Kita sekarang menghadapi berbagai macam perusahaan. Ada perusahaan yang mungkin grade-nya kecil, ada yang middle atau menengah, ada perusahaan yang sudah mungkin multinasional. Sehingga okupasi bisnisnya besar, perusahaannya mantap begitu ya, anggarannya bagus ya, dananya besar, terus kemudian segala fasilitas serba ada. Lalu bagaimana tool manajemen ini bisa
digunakan, dan digunakannya di mana kira-kira? Apakah bisa di semua level perusahaan? Mungkin level UMKM, atau mungkin industri rumahan, atau perusahaan nasional, atau mungkin multinasional sekaligus, ya. Jadi ini bisa digunakan di semua level bisnis dan level perusahaan, tergantung okupasi bisnisnya itu berada di mana. Ya, tentu saja kalau misalkan value at risk misalkan ya, ini akan biasanya digunakan pada perusahaan-perusahaan yang levelnya sudah tinggi, begitu ya. Terus kemudian sistem informasi manajemen, ya ini membutuhkan anggaran yang betul-betul kuat sebuah perusahaan untuk membuat sistem ini, sehingga dia mungkin lebih ke menengah ya. Mungkin kalau kelas UMKM bagaimana Pak levelnya? Itu bisa mungkin lebih cocok kepada yang di peta risiko ya. Jadi peta risiko ini paling mudah saya pikir dengan yang intranet dan website manajemen risiko ini adalah yang paling familiar, bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan dengan level industri UMKM misalkan ya. Karena apa? Mereka punya sumber daya finansial yang tidak cukup tinggi misalkan, yang tidak besar ya. Kemudian mungkin bisnisnya baru merangkak naik ya. Itu bisa menggunakan yang peta risiko dan internet. Karena ini peta risiko ini dia mengklaster risiko itu dengan menggunakan biasanya insting bisnis yang ada. Ya, tidak menggunakan sistem. Itu lebih tepatnya seperti itu. Jadi tergantung dari usahanya apa dulu ya, terus kemudian bisa memilih. Mungkin ada ke depan sesuai dengan perkembangan zaman ada tool manajemen risiko yang lebih bagus, yang lebih mantap, bisa disesuaikan dengan semua usaha. Begitu ya? Bagus pertanyaannya. Ada lagi satu, masih ada. Ya, silakan Sri Endang. Pertanyaan terakhir dan sekaligus nanti akan menutup kuliah kita atau tatap muka pada hari ini, ya. Silakan. Izin bertanya nggak Bapak, ini kan materinya terkait manajemen risiko yang mana sudah dijelaskan oleh Bapak. Di sini ada beberapa risiko-risiko yang ada pada perusahaan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana selama ini manajemen risiko itu dapat meminimalisir terjadinya risiko pada perusahaan? Ya, mungkin itu bagus saja. pertanyaannya, aplikatif ya pertanyaannya ya. Bagaimana sih manajemen risiko itu kemungkinannya bisa meminimalisir risiko yang terjadi pada sebuah perusahaan? Ya, apabila kita berusaha mungkin sebagai owner atau punya perusahaan, ya, itu kita sudah terbiasa dengan risiko yang datang silih berganti. Tidak ada kesuksesan itu berasal dari duduk-duduk, santai, goyang kaki, dan kemudian profitnya tinggi. Ya. Tentu saja mereka akan mengalami sebuah perjuangan di mana jatuh bangunnya usaha. Karena di situ kadang-kala kita iklim manajemen, iklim pasar, iklim dunia usaha pada saat itu betul-betul persaingannya sangat ketat. Ya. Sehingga seorang pengusaha harus betul-betul bisa menguasai manajemen risiko dengan baik. Ya, minimal punya pengetahuan tentang manajemen risiko. Dan bila seseorang insting sudah terasa mempunyai manajemen risiko yang baik, meskipun sifatnya spekulatif, ya, itu akan sangat berguna bagaimana dia bisa menangani risiko yang akan datang. Ya, coba kita lihat itu beberapa pengusaha-pengusaha top yang ada di Indonesia, misalkan ya, atau mungkin pengusaha top yang ada di dunia. Mungkin kalau di Indonesia kira-kira siapa ya pengusaha yang top dan berasal dari bawah? Sudah mengenal Bob Sadino? Belum. Ya. Terus anak singkong yang punya Transmart, ya. Itu adalah orang-orang yang dididik dari bawah banget, jatuh bangun. Tetapi pada saat dia jatuh, yang dipikirkan adalah bagaimana caranya cepat bangkit, ya, seperti itu ya. Bagaimana caranya bangkit? Ya, tergantung kita bagaimana bisa menangani sebuah resiko tentunya sebagai seorang pengusaha, ya. Selesailah kelas kita pada hari ini dan alhamdulillah kita bisa menjelaskan dengan baik. Terus kemudian pemahaman dari mahasiswa dengan 4 pertanyaan tadi saya pikir sudah bagus dan kita tutup kuliah kita pada hari ini sampai ketemu di tatap muka berikutnya ya. Jadi tatap muka ke-13. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.